Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahni Oktaria Fatri dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan materi fikih yang berjudul pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 32 berfirman mengenai keutamaan menikah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karenanya. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu qur'ana yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim, yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Berikut penjelasan pernikahan dalam Islam. Arti pernikahan dalam Islam dikutip dari buku Tajnid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam karya Dr. Andes Sutaji MHI. Nikah dalam bahasa berarti menghimpun. Dalam pengertian fikih, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin. Selain itu, menurut komplikasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang kuat atau mistakon ghalidon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam. Dalam buku fikih keluarga terlengkap karya Rizem Aizid, tujuan pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Selain itu, menikah juga menjadi salah satu cara memperkuat ibadah. Hal ini sesuai dengan hadis tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk separuh sisanya. Tujuan menikah yang lain yakni untuk memperoleh keturunan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur atau banyak anak, karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat. Syarat pernikahan dalam Islamnya kelak pada hari kiamat. Syarat pernikahan dalam Islam. Pernikahan dapat terjadi bila mana syarat-syarat di bawah ini bisa terpenuhi. Yang pertama, wanita akan dinikahi adalah halal baginya dan bukan haram untuk sementara maupun selamanya. Yang kedua, akad harus dihindari oleh minimal 2 orang saksi di mana mereka harus balik dan berakal dan mendengar ijab qabul secara jelas. Yang ketiga, adanya wali yang memiliki kekuasaan untuk menikahkan seseorang perempuan di bawah perwaliannya. Yang keempat, calon suami harus laki-laki, beragama Islam maupun fisik dan psikologis dan memiliki kerelaan diri untuk menikah. Ada perbedaan pendapat tentang pencatatan pernikahan dalam hukum agama Islam. Dalam agama ada perbedaan pendapat tentang pencatatan pernikahan. Ada yang beranggapan bisa secara lisan saja, tidak perlu pencatatan, tapi ada juga ahli fikih dari Yordania Wahdah Zulaihi mengatakan bahwa negara berhak melakukan hal-hal yang diperlukan. Artinya, ada yang mengatakan nikah bisa dilakukan dengan cara ijab qabul secara lisan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah tanpa pencatatan. Di sisi lain, ada pendapat bahwa pencatatan harus dilakukan guna terselenggaranya administrasi kependudukan negara yang rapi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.